Dalam menyokong ketahanan pangan dan stabilitas produksi pertanian, pemerintah berkomitmen tepat sasaran dan transparan dalam penyaluran pupuk subsidi kepada petani. Penyelenggaraan pupuk subsidi sesuai segmen pasar bertujuan dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas pangan dari pertanian, hortikultura, dan perkebunan. Faktor pendistribusian pupuk subsidi bagi sektor pertanian, hortikultural, maupun perkebunan menjadi implikasi daya saing global dan mengurangi ketergantungan impor pangan. Industri pupuk subsidi menjadi regulasi dalam program kawasan lumbung pangan atau food estate dan percepatan swasembada pangan. Dalam ketahanan pangan nasional, lumbung pangan berkontribusi dalam memenuhi konsumsi nasional serta perdagangan eksportir. Sektor lumbung pangan dari pertanian diantaranya padi, jagung, kedelai, dan hortikultura terdiri cabai, bawang merah, bawang putih, dan perkebunan seperti tebu, teh, kopi, kakao, dan kelapa sawit menjadi komoditas pangan nasional. Industri pupuk subsidi dikelola 3 perusahaan negara, diantaranya Perusahaan Pupuk Indonesia, Pupuk Kaltim, dan Petrokimia Gresik, memiliki entitas sebagai pemasok bahan baku pertanian hortikultura dan perkebunan secara global. Strategi pasar dagang dari industri manufaktur milik BUMN tersebut mengoptimasi dalam penggunaan pupuk subsidi bagi petani. Struktur penyaluran pupuk subsidi dikelola industri, subindustri, distributor, hingga pengecer. Sistematika pemasaran pupuk subsidi ini bertujuan sebagai kompetitif dalam perdagangan global. Pupuk subsidi pada pertanian pangan terbagi pertanian pangan, hortikultura, dan perkebunan memiliki manfaat pada lingkungan dan mitigasi dampak tanah air. Prinsip pupuk subsidi menyadari environmental, social, and governance atau ESG sebagai reputasi merek dalam mendorong posisi strategis dan efektif pada pasar dagang. Program pupuk subsidi menindaklanjuti dari keputusan Menteri Pertanian atau Kementan nomor 644 tahun 2024. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan pupuk subsidi ini diharapkan petani dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas hasil panen. Hal ini menjadi langkah strategis dalam memastikan ketersediaan pangan nasional serta menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Keuntungan middleman untuk pangan ini itu 313 triliun. 8 lini. Katakanlah satu lini untung 10%, ada 15, itu bisa naik 100%, 60%, 50%. Nah, untuk menekan untuk middleman ini, kita ada koperasi berdiri. Katakanlah koperasi untung 50 triliun, 63 triliun. Kemudian konsumen juga harganya bisa ditekan. Itulah dasar pemikiran Bapak Presiden. Ini gagasan yang luar biasa. Kalau ini jadi kenyataan, Indonesia lumbung pangan dunia, kemudian kesejahteraan meningkat. Indonesia emas, bukan impian, tapi kenyataan. Petrokimia Gresik atau PG berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Gresik memproduksi pupuk organik subsidi serta anorganik subsidi dengan merek urea subsidi dan NPK subsidi untuk budidaya padi dan hortikultura. Tanaman padi atau gabah beras dan hortikultura secara efektivitas pada kesuburan dan kualitas pada tanaman. Pupuk organik subsidi olahan Petrokimia Gresik memiliki nutrisi dan protein tanaman dalam pengembangan akar dan pembungaan yang subur, serta unsur membersihkan dari hama.
Pupuk urea, pupuk subsidi tunggal yang mengandung unsur hara nitrogen tinggi atau disingkat ilmiah N sekitar 46% dan berbentuk butiran atau pril atau gelintiran granular dengan rumus kimia NH2,2CO. Pupuk urea sangat penting untuk pertumbuhan tanaman karena unsur nitrogen berperan dalam pembentukan klorofil, protein, dan asam amino. Sementara pupuk NPK subsidi merupakan pupuk majemuk yang mengandung 3 unsur dari gabungan pupuk tunggal. Pupuk NPK mengandung unsur hara nitrogen, fosfat, dan kalium. Selain ketiga unsur hara makro, pupuk NPK juga mengandung 2 unsur hara mikro. Unsur-unsur yang terdapat dalam pupuk NPK dapat membantu pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan akar, dan pembungaan tanaman. Selain keunggulan, pupuk organik memberi kualitas tanaman dan ramah lingkungan. Efektivitas pupuk organik tidak mengandung kimia, menjadi ramah lingkungan, dan mendukung praktek ESG pada aspek mitigasi dampak lingkungan. Sejak awal Januari, Petrokimia Gresik memiliki stok pupuk urea, NPK, dan organik sebanyak 372.668 ton untuk dialokasikan ke seluruh Indonesia. Adapun provinsi penerima alokasi pupuk subsidi terbesar antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Disampaikan Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satrio Anurogo dalam rapat koordinator terbatas atau Rakortas di Bandung beberapa waktu lalu, Pupuk Indonesia termasuk Petrokimia Gresik akan menyalurkan pupuk bersubsidi dari gudang-gudang Lini 3 sejak awal Januari sebanyak 14,7 juta petani dari kabupaten dan kota di Indonesia. Penembusan pupuk subsidi sesuai tepat waktu untuk petani dan terverifikasi dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau IRDKK. Petrokimia sebagai solusi agroindustri anggota Holding Pupuk Indonesia pada alokasi pupuk subsidi selain urea dan organik subsidi. NPK subsidi terdiri 13 jenis NPK menjadi favorit bagi petani karena proses pertumbuhan tanaman dan memperbanyak hasil panen. Melindungi berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, konsumen, produsen, dan lingkungan, hingga membantu penetrasi pasar baik domestik maupun internasional. Kami selaku produsen mengucapkan terima kasih dan semoga ke depan kita terus dapat berkolaborasi aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan juga pertanian Indonesia, serta kemajuan industri yang berkelanjutan. Teruslah andal, profesional, dan inovatif dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Pupuk Indonesia sebagai BUMN juga turut berperan dan berkontribusi dalam perekonomian nasional melalui kepatuhan dalam membayar pajak. Pupuk Indonesia Persero tercatat sebagai 20 perusahaan pembayar pajak terbesar sejak tahun lalu.